Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami antara lain Reza Muhammad Rifki, Atala Pandu Nitisara, Gading Ainun Zaki Widianto, Zidan Asmi Pratama akan mempresentasikan tentang sistem database perpustakaan. Ya, pertama saya akan menjelaskan IRD. Di sini ada beberapa entitas, ada entitas anggota, pustakawan, peminjaman, detail peminjaman, penerbit, penulis, kategori buku, buku. Pertama, anggota melakukan peminjaman. Ini mempunyai hubungan one to many karena satu anggota bisa melakukan banyak peminjaman. Lalu hubungan pustakawan menangani peminjaman. Hubungannya adalah one to many karena satu pustakawan bisa menangani banyak peminjaman. Lalu peminjaman deta- peminjaman mencakup detail peminjaman. Ini mempunyai hubungan one to many karena satu peminjaman bisa mencakup banyak detail peminjaman. Peminjaman mencakup buku. Ini mempunyai hubungan many to many karena banyak peminjaman mencakup banyak buku. Lalu hubungan penerbit dengan buku. Penerbit menerbitkan buku mempunyai hubungan one to many karena satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Penulis menulis buku mempunyai hubungan one to many karena satu penulis bisa menulis banyak buku. Kategori buku mempunyai buku. Hubungannya adalah one to many karena satu kategori buku mempunyai banyak buku. Baik, di sini adalah hasil dari query yang akan kita jalankan nanti. Hasil dari query yang dijadikan sebagai tabel relasional. Di antaranya seperti ada yang tadi, tabel kategori buku, buku, detail peminjaman anggota pustakawan peminjaman, penulis, dan penerbit. Selanjutnya, nah dari yang tadi kita lihat di tabel relasional tadi, apa aja sih isinya? Nah, di sini ada isinya antara lain adalah DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, dan DCL, Control Language. Oke, selanjutnya. DDL, Data Definition Language. Kita akan membuat ada 8 tabel. Yang pertama itu ada tabel pustakawan, tabel detail peminjaman, tabel kategori buku, tabel anggota, tabel buku, tabel penerbit, dan yang terakhir tabel penulis. Pertama, kita akan membuat tabel pustakawan. Kita akan membuat dengan create tabel pustakawan. Ada ID pustakawan yang bertipe data integer atau primary key not null, nama bertipe data varchar 100, alamat bertipe data varchar 255, nomor telepon bertipe data varchar 20. Yang kedua, kita akan membuat tabel anggota. Pertama, kita akan membuat create tabel anggota. ID anggota bertipe data integer, primary key not null, nama bertipe data varchar 100, alamat bertipe data varchar 255, nomor telepon bertipe data varchar 20, email bertipe data varchar 100. Yang ketiga, kita akan membuat tabel kategori buku dengan create tabel kategori buku. ID kategori bertipe data integer, primary key not null. Nama kategori bertipe data varchar 100. Yang keempat, kita akan membuat tabel penulis. Pertama kita buat create tabel penulis. ID penulis bertipe data integer primary key not null. Nama bertipe data varchar 100. Yang kelima, kita akan membuat tabel penerbit. Pertama kita buat create tabel penerbit. ID penerbit bertipe data integer primary key not null. Nama penerbit bertipe data varchar 100. Yang selanjutnya kita akan membuat tabel buku. Pertama kita buat create table buku. ID buku sebagai integer primary key not null. ID penulis bertipe data integer, ID penerbit integer, ID kategori integer. Dan judul bertipe data varchar 255. Tahun terbit bertipe data integer, stok buku bertipe data integer.
Dan foreign key-nya adalah ID penulis bereferensi dari tabel penulis yaitu ID penulis. Foreign key ID penerbit bereferensi dari tabel penerbit yaitu ID penerbit. Foreign key ID kategori referensi dari tabel kategori buku yaitu ID kategori. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel peminjaman. Create table peminjaman, ID peminjaman sebagai tipe data integer primary key not null. ID pustakawan bertipe data integer, ID anggota integer, tanggal peminjaman date, tanggal pengembalian bertipe data date. Dan foreign key-nya ID pustakawan bereferensi dari tabel pustakawan yaitu ID pustakawan. Foreign key ID foreign key dari foreign key ID anggota referensi dari tabel anggota yaitu ID anggota. Yang terakhir kita akan membuat tabel detail peminjaman. Yaitu pertama kita membuat create table detail peminjaman. Ada ID detail peminjaman bertipe data integer primary key not null. ID peminjaman bertipe data integer, ID buku integer, jumlah buku integer. Foreign key-nya ID peminjaman, referensi dari tabel peminjaman yaitu ID peminjaman. Foreign key ID buku bereferensi dari tabel buku yaitu ID buku. Baik, kita lanjutkan ke bagian DML atau Data Manipulation Language. Kita tadi sudah lihat ada 8 tabel dan kita akan mengisi value dari masing-masing tabel. Antara lain di sini ada tabel pustakawan dan tabel anggota. Pertama, kita akan mengisi tabel pustakawan. Yang akan kita isi itu ID pustakawan, nama, alamat, dan nomor teleponnya. Seperti contoh ini, ID insert into pustakawan. ID pustakawan, nama, alamat, nomor telepon, value 101 Dewi Kusuma, Jalan Anggrek nomor 3, 081234567890. Dan selanjutnya contoh dari pengisian dari tabel anggota yaitu insert into anggota, ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, email. Value 201 Ardi Pratama, Jalan Anggrek nomor 10, 081345678900. Dan emailnya itu ardi@gmail.com. Nah, di kanan kita dapat melihat hasil dari penginputan yang sudah kita input di kiri. Seperti tabel pustakawan dan tabel anggota ini. Ada informasi ID pustakawan yang tadi kita input 101 dengan nama Dewi Kusuma dan alamatnya di Jalan Anggrek nomor 3. Dan nomor teleponnya itu 081234567890. Di tabel anggota, contoh yang tadi kita isi seperti 201 dengan nama Ardi Pratama, alamatnya ada di Jalan Anggrek nomor 10. Nomor teleponnya 081345678900. Emailnya yaitu ardi@gmail.com. Oke, selanjutnya kita akan pengisian di tabel kategori buku dan tabel penulis. Di sini hampir mirip seperti yang tadi, tapi kita akan mengisi hanya di untuk kategori buku, kita akan mengisi di ID kategori dan nama kategorinya. Dengan contoh insert into kategori, ID kategori, nama underscore kategori value. Value dari ID kategori itu 301 dan nama kategorinya fiksi. Dan untuk penginputan dari tabel penulis seperti insert into penulis, ID underscore penulis, nama underscore penulis. Value-nya ya, value ID penulisnya itu 401 dan value nama penulisnya itu Andrea Hirata. Dan hasilnya dari inputan kita akan terlihat di kanan screenshotan ya. Di sini ada tabel kategori buku. Nah, muncul tuh dua output di tabel kategori buku, ID kategori dan nama kategori. Misalnya yang tadi kita input, ID kategorinya 301, nama kategorinya itu fiksi. Dan di tabel penulis, ID penulisnya itu 401 dan nama penulisnya Andrea Hirata. Dan seterusnya ini sampai bawah ya. Oke, selanjutnya ke tabel selanjutnya. Nah, di tabel selanjutnya seperti yang sama, tapi value-nya kita akan mengisi di untuk tabel penerbit di ID underscore penerbit dan nama underscore penerbit. Contohnya insert into penerbit, ID underscore penerbit, nama underscore penerbit, dan value-nya value dari ID penerbitnya itu 501 dan nama penerbitnya itu bentang pustaka. Nah, di tabel buku kita dapat mengetahui insert into buku. Di sini ada lumayan banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ada 7 record yang akan kita isi ya. Seperti ID underscore kategori, ID underscore buku, judul, ID underscore penulis, ID underscore penerbit, tahun penerbit, dan stok buku. Contoh yang akan kita input seperti 301, 601, Laskar Pelangi, 401, 501, 2005, dan 15. Hasilnya ada di kanan seperti biasanya. Di sini ada tabel penerbit. Nah, isinya antara lain ada ID penerbit, nama penerbit. Recordnya itu 501 bentang pustaka. Dan di sini ada tabel buku. Di sini ada ID buku, ID penulis, ID penerbit, ID kategori, judul, tahun terbit, dan stok bukunya. Di sini ID bukunya 601, ID penulisnya 401, ID penerbitnya 501, ID kategorinya 301, judul Laskar Pelanginya, tahun terbitnya itu 2005, dan stok bukunya ada 15 buah. Dan selanjutnya, ini baru 4 tabel, kita sampai 4 lagi. Di sini ada tabel, antara lain tabel peminjaman dan tabel detail peminjaman. Oh, oke. Di sini contohnya seperti yang tadi, insert into peminjaman, ID underscore peminjaman, ID underscore perpustakaan, ID underscore pustakawan, maaf, di sini, dan juga ada ID underscore anggota, tanggal underscore peminjaman, tanggal underscore pengembalian. Value-nya masing-masing dari record yaitu 701, 101, 201, 2023, 01, bulan 1 tanggal 1. Sini ada 2023, bulan 1 dan tanggal 10. Mengisi dan tabel selanjutnya, tabel detail peminjaman di sini ada insert into detail underscore peminjaman, ID underscore detail underscore peminjaman, ID underscore peminjaman, ID underscore buku, dan jumlah underscore buku. Value masing-masing record yaitu seperti 801, 701, 601, dan jumlah bukunya itu 2. Hasilnya seperti yang tadi kita lihat, tabel peminjaman di sini punya ID peminjaman, ID pustakawan, ID anggota, tanggal tanggal peminjaman, dan tanggal pengembaliannya. Di ID peminjamannya 701, ID pustakawannya ada 101, ID anggotanya itu 201. Tanggal peminjamannya dari 2023 bulan 1 tanggal 1. Dan tanggal pengembaliannya dia ada di 2023 bulan 1 tanggal 10. Nah, di sini ada tabel dari detail peminjamannya. Si ID detail peminjaman ini 801 dan ID peminjamannya ada si 701. ID buku itu 601 dan jumlah buku yang dipinjam ada 2 buah. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan store prosedur dari query kami. Jadi di sini kita memiliki store prosedur buku dipinjam anggota yang mengambil parameter input ID anggota. Maaf, sorry. Di sini kita membuat store prosedur buku dan penerbit ya. Lalu kita di sini mengambil dan store prosedur ini mengambil dan menampilkan jumlah buku. Setiap buku judul buku bersama dengan nama penerbitnya dengan menggabungkan tabel buku dan penerbit berdasarkan ID penerbit yang cocok. Lalu di sini store prosedur yang kedua, kita membuat buku dipinjam anggota yang mengambil parameter input ID anggota, menampilkan informasi detail tentang buku-buku yang dipinjam oleh anggota tertentu, termasuk nama anggota, judul buku, kategori buku, penulis buku, dan jumlah buku yang dipinjam. Ini menggunakan beberapa join untuk menghubungkan tabel anggota peminjaman, detail peminjaman, dan buku. Serta subquery untuk mengambil nama kategori dan penulisnya. Lalu store prosedur yang ketiga, di sini kita membuat details peminjaman. Di sini kita menyediakan rincian lengkap tentang semua peminjaman, mencantumkan ID setiap transaksi, tanggal peminjaman. Sebenarnya bukan ID setiap transaksi, tapi setiap ada ID peminjaman, tanggal peminjaman gitu. Dan pengembalian nama pustakawan dan anggota, serta rincian buku yang dipinjam, termasuk ID buku dan jumlahnya. Lanjut. Lalu di sini kita membuat eh, DML ya. Ada update buku, set stok buku 5, where ID buku 601. Di sini maksudnya kita mengupdate tabel buku dengan atribut kolom stok buku menjadi 5
pada tabel buku yang dimana ID buku 601. Artinya, setiap ID buku, artinya ID buku 601 pada tabel buku yang awalnya memiliki 10 stok buku, kalau kalian bisa lihat ada di yang sebelumnya, itu kini hanya memiliki 5 stok buku saja. Diupdate menjadi 5 stok buku saja tersedianya. Tuh. Lanjut. Di sini kita memiliki trigger. Di sini triggernya adalah cek stok buku. Trigger cek stok buku yang diaktifkan sebelum operasi insert, before insert on detail peminjaman, memastikan bahwa jumlah buku yang diminta untuk dipinjam tidak melebihi stok yang tersedia. Jadi ini mengambil stok trigger ini mengambil stok saat ini dari tabel buku dan mengeluarkan error jika jumlah yang diminta lebih dari yang tersedia. Ini kita langsung pembuktian aja ya. Nah, ini insert di sini ada DML, insert into detail peminjaman. Nah, di sini insert yang pertama ini kita memiliki jumlah buku yang dipinjam adalah dua. Berarti tadi kan jumlah buku yang dipinjam dibatasi, stok bukunya kan 5. Di sini yang dipinjam dua. Jadi insert yang di atas yang pertama itu dia bisa insert intonya itu berjalan karena stok bukunya masih ada 5 dan dia meminjam dua, berarti bisa. Lalu di sini ada insert into detail peminjaman yang jumlah buku yang dipinjam adalah 10. Sedangkan tadi kita mengupdate stok bukunya hanya 5 saja. Nanti di trigger update di trigger nanti pesan di bawahnya muncul itu nanti bakal ada pesan jumlah buku tidak mencukupi karena stok buku hanya 5 sedangkan yang dipinjam adalah 10. Nanti insert into detail peminjaman yang bawah itu akan memunculkan sebuah action error di apa namanya action di MySQL-nya. Boleh ini dilanjut oleh Pandu. Ya, kita membuat localhost dengan nama Ding. Identify 2021 itu dengan itu passwordnya 2021 dengan akses semua perpustakaan. Lalu yang kedua kita ngebuat localhost dengan nama Reja, passwordnya 2022. Dia mempunyai akses ke perpustakaan anggota dan perpustakaan buku. Hanya itu saja. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri presentasinya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.